Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassu biha arzaq wa tuhassinu biha alaina akhlaq wa tadfa'u alaina fitana wal balayat khususan li ta'allumina ta'limina uluman nafi'at wa tuqarribu alaina asbab ma'arifillahi awwab wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Amma ba'd. Para sahabat, shopbacker, jampirer, suwuker, jandarer dimanapun berada, semoga panjenengan semua tetap sehat walafiat, dijadikan sebagai hamba Allah, pilihan Allah di akhir zaman ini, dan jenengan tetap istiqomah menjadikan ridho Allah dan taatan kepada Allah sebagai tujuan dari semua aktivitas duniawiyah maupun ukhrawiyah kita. Di mana zaman sekarang semua sudah mencari popularitas, banyak yang berlomba-lomba mencari popularitas, mempunyai bertujuan mencari shopbacker, subscriber dan viewer, tapi tetap semoga Allah menjadikan kalian ridho Allah sebagai tujuan dari semua aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman kepada panjenengan semua, sekaligus berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang di-share yang akan kita informasikan nanti bermanfaat untuk prosesi terapi panjenengan terhadap orang-orang yang mempunyai gejala kesehatan yang kurang baik. Nah, sekarang ini saya sedang di daerah Subang. Ini daerah Subang, Hoayu Subang. Kita menuju ke Tangerang Selatan. Kaifa halukum Tangerang Selatan? Dan kita menuju ke salah satu keluarganya para kiai kita, yaitu Ketua PWNU Kabupaten Provinsi Banten, beliau Kiai Bunyamin, di mana keluarganya jadi bukan keluarga dalam arti famili beliau terindikasi terkena sihir. Kedatangan kita juga membantu kesembuhan beliau, sehingga beliau bisa lagi membimbing kita syiar memperjuangkan Nahdlatul Ulama di negara Republik Indonesia tercinta ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebagaimana judul video, saya dari Tuban itu bersama 3 ekor, bayangkan aku, maaf kok 3 ekor, 3 orang ya, 3 orang. Hal ini 3 orang ini berjalan mengitari jalan kurang lebih 12 jam dan menempuh perjalanan kurang lebih 750. Tidak membantu kesembuhan orang atau membantu kesembuhan umat Rasulullah SAW. Nah, sebelum saya berbicara tentang bagaimana mungkin orang terkena sihir kok tidak bisa diruqyah, kenapa, apa alasannya, sebelum saya berbicara itu, saya pengen absen dulu. Mari, saya mau absen dulu, sebentar. Absen dulu. Siapa saja yang di sini? Ini dari mana ini? Kirim Badar. Bentar. Ini saya lagi di jalanan. Mana ini? Dari Korwil Bogor. Hadir. Karawang hadir. Oke, Karawang. Ini lewat Karawang ya. Mana ini? Tegal hadir. Loh, saya dari Tegal ini. Oke, Pandawa hadir balik. Oke, Black Magic. Oke.
Mudah-mudahan black magic ini tambah, maksudnya black magic biar tambah blacknya jadi with magic ya. Kok malah magic. Nah, semoga black magic ya tambahan ilmu lah, biar tidak magic lagi, hanya sekedar nama. Apalagi nih tim Kuro ya, Brebes hadir siap, Bogor hadir, Bojonegoro maksum. Ini Bos Maksum. Nah, hadir semua. Oke, terima kasih. Baik. Oh, maaf ini lagi batok. Oke. Hati kameranya. Baik. Perhatikan. Di sana banyak sekali orang yang menangani, di luar sana banyak orang yang menangani kasus sihir. Itu hanya di studio, itu hanya ditotok, itu hanya dimandikan. Seperti itu. Menetralisir gangguan gaib hanya dimandikan saja atau diapakan, tidak mencari buku sihir dan lain sebagainya. Hal tersebut saya kira tetap kurang efektif, sebagaimana kita tahu kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh terkait kasus sihir, sebagaimana Rasulullah SAW terkena sihir Labib bin Asom, itu banyak sekali pengalaman. Saya semenjak tahun 2013 menangani kasus sihir, tidak ada ceritanya kasus sihir sembuh hanya mediumisasi. Tidak ada ceritanya kasus sihir hanya didoakan sekedar tanpa disentuh, tanpa dibacakan ayat. Tidak ada. Belum saya menemukan kasus sihir sembuh. Bila itu kasus sihir sungguhan, bukan kok otak bawah alam bawah sadarnya pikirannya sihir, tidak. Tapi memang sihir sungguhan. Walaupun terkadang cuma trauma tapi merasa kena sihir, tapi kan bukan sihir. Itu hanya disugesti mungkin sembuh. Tapi kalau sihir asli itu tidak bisa hanya kita beri sugesti, kita doakan atau kita mandikan, harus dijalankan SOP. Oleh sebab itu saya berangkat jauh-jauh dari Tuban bersama para suwuker, yang satu suwuker asli, yang satu masih KW ya. Berangkat jauh-jauh tidak lain adalah ya kita mencontoh hikmahnya dari perjuangan Rasulullah SAW atau peristiwa yang menimpa Rasulullah SAW, yaitu terkena sihir Labib bin Asom. Jadi tidak boleh kita, ini ada ruqyah masal, sudah tahu itu kasusnya sihir, kamu tidak sekedar, kamu tidak datangi rumahnya, tidak berusaha nyari bukulnya, tidak berusaha ajarkan ruqyah mandiri, tidak berusaha untuk dimandikan di atas tanah, ya itu tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus tolong mereka adalah umat Rasulullah, maka tolonglah mereka. Sekali lagi, tidak ada ceritanya orang yang terkena sihir itu hanya sembuh hanya karena dimediumisasi, hanya karena sugesti saja, di hipnoterapi, di akhdul lawai, tidak hanya dimandikan di atas tanah, tidak. Santet jarang seperti itu, tidak ada ceritanya, karena sunnah Nabi tidak seperti itu. Oleh sebab itu para suwuker mandian yang dimuliakan Allah, panjenengan semua, janganlah kalau ada tahu kasus sihir jangan disepelekan. Saya ulangi, kalau ada kasus sihir jangan disepelekan, harus lakukan SOP sesuai yang kita terapkan, yaitu dia harus tidak merasa orang terkena sihir sesuai SOP kita. Satu, dia tidak boleh merasa terkena sihir. Yang kedua, dia harus memaafkan, tidak perlu kita pengen tahu siapa yang menyihir, maafkan orang yang menyihir. Yang ketiga, temukan bukulnya dan netralisir bukulnya, itu hancurkan towernya. Yang keempat, ajarkan ruqyah mandiri. Yang keenam, ada ruqyah mandiri supaya dia bisa mengeluarkan penyakitnya sendiri. Sarannya gampang sekali, cukup al-mu'awwidatain, al-mu'awwidatain, al-falaq, an-nas, pegang yang sakit, diulangi pagi sore selama 11 hari. Yang kelima adalah mandi di atas tanah 3 hari minimal ya. Ini dicatat, bisa dicatat bagi yang belum tahu SOP-nya, ala kita tentunya. Dan yang selanjutnya adalah kalau bisa dia ini pindah dulu dari tempat buhul buhulnya ini, buhul sihirnya ini
antarkan. Misalkan di rumah A, kalau bisa selama pengobatan dia tidak di rumah A sebelum buhulnya hancur. Nah, jadi ada tambahan yang keenam ini yang mungkin para praktisi sihir A di Nusantara tidak saya tulis di buku. Yang keenam itu diusahakan si yang kena sihir ini pindah dari tempat terkena sihirnya. Dengan seperti itu insya Allah kesembuhan total, syifaan la yughadiru saqaman. Karena dari SOP ini kita belajar sihir yang telah menimpa Rasulullah SAW dan beberapa tajribah dari kita. Itu aja. Dan yang dapat saya sampaikan, yang kedua, ini saya akan ajarkan satu metode untuk gangguan gaib, karena tadi sebelum saya berangkat banyak yang bertanya, Gus, ini ada gangguan gaib tapi di kaki, di tangan, di ruqyah tidak reaksi. Ayuhal hadirun ayuhar ruqat, para jambir, para suker. Orang kalau gangguan gaib di tangan dan di kaki itu biasanya kalau di ruqyah tidak muntah, kecuali jika gangguan tersebut sampai di dadanya atau di kepala. Jadi gangguannya di dada dan di kepala, tapi di samping itu di kaki dan di tangan, maka biasanya muntah. Tapi kalau gangguannya cuma sekedar di tangan dan di kaki, itu kalau di ruqyah biasanya tidak ada reaksi dan juga tidak muntah, tidak pula kesurupan. Nah, lalu bagaimana cara pengobatannya? Nah, ini nanti insya Allah video selanjutnya akan saya share caranya. Misalkan kakinya terasa linu-linu atau panas sudah 5 tahun, 7 tahun. Misalkan dia masuk dulmi atau masuk intiqam, jinnya balas dendam atau pernah nginjek siluman ular, akhirnya kan panas kakinya. Kalau di mediumisasi pun itu tetap panas biasanya, seperti itu. Dan caranya bagaimana? Saya ulangi. Kalau pertanyaannya bagaimana cara menetralisir gangguan gaib terutama yang berada di kaki dan di tangan. Caranya adalah yang paling efektif harus disiram di atas tanah. Saya ulangi, yang efektif adalah dibasuh atau disiram di atas tanah. Ini sering saya praktekkan dan alhamdulillah banyak, bukan 1-2 ya, puluhan bahkan ratusan orang yang punya gangguan gaib, kakinya panas, kram sudah puluhan tahun, dicek di dokter tidak ada penyakitnya, tidak bisa jalan, itu sembuh. Walaupun biasanya di ruqyah pun juga bisa. Nah, pertanyaannya kenapa harus disiram di atas tanah dan dimasukkan tangan dan kakinya di atas tanah? Jawabannya karena tanah itu memiliki keberkahan. Apalagi itu kalian menyiramnya waktu hujan turun hujan, maka insya Allah air juga barokah, tanah juga mempunyai keberkahan. Insya Allah dengan keberkahan itu lenturlah semua gangguan-gangguan gaib ataupun gangguan medis sekalipun. Insya Allah seperti itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Id yughashikumun nu'asa minhu amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i litahhirakum." Jadi di sana air hujan litahhirakum bihi wa yudhiba 'ankum rijaz syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum liyuthabbita bil aqdam. Air hujan itu memiliki keberkahan untuk menyucikan diri kita, wa yudhiba 'ankum rijaz syaitan, untuk gangguan setan, dan juga wal yarbita 'ala qulubikum, supaya hati kita yang goyah itu diteguhkan oleh Allah, wal yuthabbita bil aqdam, kaki-kaki kita atau prinsip kita biar teguh. Artinya aqdam itu teguh untuk berdiri. Artinya juga bahwa air hujan itu memiliki khasiat yang sangat banyak, antara lain menghilangkan rijaz syaitan, gangguan dari bangsa jin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, sebenarnya saya ini tidak, jadi mohon maaf ya, admin saya tidak sharekan nomor kontaknya karena saya ini tidak meruqyah. Saya ulangi, saya ini sebenarnya tidak meruqyah, saya hanya mengijazahi para praktisi atau orang yang mau belajar ruqyah. Saya ijazahkan ilmunya,
biarkan beliau yang bermanfaat untuk umat, saya hanya dari belakang saja. Kalau ingin tampil di TV atau di media silahkan beliau saja, saya ingin mengajarkan di layar belakang saja. Jadi saya hanya ngijazai. Kalau pengen rukyah atau pengen saya merukyah anggota keluarga Anda, sekali lagi saya mohon maaf, saya belum bisa, kecuali para masyayikh, para kiai yang memang itu berjuang dengan NU, karena saya sudah tekadkan hidup saya ini untuk membela juga membantu para kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang memang beliau ini tenaga dan pikirannya sangat dibutuhkan umat. Demikian, sekali lagi mohon maaf jika panjenengan semua pengen mengundang saya dan ternyata belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon maaf. WA saya juga sudah ribuan. Terakhir 1000 lebih lah. 1000 berapa itu. Jadi saya mohon maaf tak bisa menanggapi satu-satu komentar di WA maupun di grup tangan sampean. Ya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sholawatan dulu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tu'la ilaih mamaral layali wa tu'la dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tu'la ilaih mamaral layali wa tu'la dawam. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.